Jakarta, awal musim hujan. Langit yang biasanya biru cerah kini berubah mendung, seolah-olah mencerminkan perasaan Bima. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan ini, ia merasa seperti ikan kecil yang terjebak di dalam kolam besar yang penuh dengan kehidupan yang bergerak cepat. Ia, Bima, pemuda asal desa kecil di Jawa Tengah, baru saja melangkah keluar dari gedung kampus Universitas Nusantara dengan tas ransel besar yang penuh dengan buku dan catatan kuliah. Di dalam tas itu juga ada lembaran hasil skripsi yang baru saja disetujui oleh dosen pembimbing. Ia sudah lulus, namun perasaan gembira itu tercampur dengan kecemasan. Bima teringat percakapan terakhir dengan ayahnya saat ia pergi ke Jakarta 4 tahun lalu. Ayahnya yang seorang tukang kayu, dengan tangan kasar karena puluhan tahun bekerja, selalu berpesan kepadanya, "Kamu harus sukses di sana, Bima. Kita hanya punya kamu. Kalau kamu berhasil, kami bisa bangga. Kamu harus keluar dari kehidupan susah ini." Bima tahu betul bahwa ayahnya hanya bisa berharap pada dirinya. Ia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Namun, kenyataannya, Jakarta bukanlah tempat yang mudah. Segala sesuatunya serba mahal, dan Bima yang hanya mengandalkan uang kiriman orang tuanya terkadang merasa seperti tidak ada tempat untuk berdiri. Meskipun begitu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Ia punya mimpi besar. Di tengah perjalanan pulang, Bima menatap hujan yang semakin deras. Ia ingin pulang ke kos, tetapi ada satu hal yang mengusik hatinya. Sosok yang tidak bisa ia lupakan, Alia. Alia adalah teman sekelasnya di Fakultas Arsitektur, namun perkenalan mereka dimulai tidak lama setelah proyek arsitektur lanskap di semester lalu. Alia selalu tampak berbeda dari teman-teman lainnya. Gadis yang berasal dari keluarga kaya ini memiliki gaya sederhana yang menarik perhatian Bima. Ia tidak pernah menyombongkan kekayaannya, tidak seperti yang Bima duga. Ia juga sering membawa bekal dari rumah, menggunakan transportasi umum, dan lebih suka duduk di taman kampus untuk berbincang daripada di kafe mahal yang sering dikunjungi teman-temannya. Hari itu, mereka bertemu lagi di halte bus. Bima yang sedang menunggu bus yang telat, melihat Alia berdiri di sisi lainnya. Dengan senyuman manis, Alia melambaikan tangan. "Kamu juga nunggu bus ya?" Tanyanya dengan suara lembut. Bima terkejut, namun tersenyum. "Iya, sepertinya busnya telat banget." Alia tertawa kecil, menatap hujan yang semakin deras. "Biar aku temani." "Yuk, naik ojek online, aku satu arah kok." Mereka naik bersama, dan sepanjang perjalanan mereka berbicara tentang banyak hal. Dari hobi, kehidupan kampus, hingga mimpi masa depan. Ternyata, di balik segala kemewahan keluarga Alia, gadis itu tetap memilih kehidupan yang sederhana. Bima merasa ada yang spesial dari Alia. Bukan hanya karena kecantikan fisiknya, tetapi karena cara Alia berpikir dan hidup. Perjalanan itu berlanjut setiap hari. Bima dan Alia semakin dekat. Saling mengenal lebih dalam, hingga mereka mulai rutin bertemu. Tak terasa, cinta mulai tumbuh di antara mereka, seperti benih yang disiram hujan. Bima selalu merasa canggung ketika berbicara tentang keluarganya dengan Alia. Ia tahu, hidupnya jauh dari kata kaya. Bima hanya seorang pemuda dari desa yang berjuang keras untuk bisa kuliah di Jakarta. Di balik senyumannya, ia merasa ketakutan. Apakah Alia akan melihatnya hanya sebagai pemuda biasa yang tak punya apa-apa? Suatu hari, di kafe kecil di dekat kampus, Bima akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Alia, aku ingin kita lebih serius. Setelah lulus nanti, aku ingin melamar kamu. Aku nggak punya banyak uang, tapi aku yakin kita bisa bangun masa depan bersama." Alia terdiam, menatap Bima dengan tatapan yang tak bisa Bima tafsirkan. "Bima, kamu tahu kan? Aku datang dari keluarga yang berbeda jauh. Ayahku punya bisnis besar. Aku tidak bisa memaksakan orang tuaku untuk menerima seseorang yang tidak selevel dengan kami," katanya perlahan. Suara Alia bergetar. Bima merasakan hatinya remuk. Ia tak pernah berniat menilai keluarga Alia atau status sosial mereka, namun ia tahu, perbedaan status ekonomi bisa menjadi tembok besar yang sulit ditembus.
Alia, aku akan berusaha keras. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa memberi kehidupan yang baik untuk kamu. Alia hanya menunduk, dan untuk pertama kalinya, Bima merasa seperti segala usahanya sia-sia. Namun, hatinya tak menyerah begitu saja. Ia tahu, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, ia harus bekerja lebih keras. Bima merasa setiap langkahnya semakin berat. Setelah pernyataan Alia yang penuh keraguan, ia semakin sadar bahwa dunia yang mereka hadapi memang tidak adil. Alia hidup dalam dunia yang serba ada, sementara Bima harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Ia mulai merasakan ada tembok besar yang menghalangi antara mereka, tembok yang dibangun oleh perbedaan ekonomi yang tak dapat disangkal. Namun, meskipun hatinya terluka, Bima tak menyerah. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan Alia, meski tanpa kepastian. Mereka terus bertemu, berbicara, dan berjanji untuk saling mendukung. Tapi, semakin lama Bima merasa bahwa ia terjebak dalam ilusi. Alia jelas merasa nyaman dengan kehidupannya. Dan meski ia menyukai Bima, kenyataan membuatnya sulit melangkah lebih jauh. Alia mulai menerima lamaran dari Adrian, anak dari rekan bisnis ayahnya yang sangat kaya dan sukses. Adrian adalah tipe pria yang semuanya sudah tersedia, kecantikan fisik, kecerdasan, dan masa depan yang menjanjikan. Dia tampak sempurna dalam segala hal. Alia, aku tak ingin kamu terluka. Tapi aku harus mengikuti jalan yang ditentukan keluargaku, kata Alia suatu malam, di sebuah restoran mewah yang selalu dipilih oleh orang tua Adrian. Bima merasakan hatinya tercabik. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ia hanya seorang pemuda biasa, yang berasal dari keluarga sederhana. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tak ingin menyerah. Beberapa bulan setelah lamaran Adrian, Alia memutuskan untuk menunda pernikahan dan memberi waktu kepada dirinya sendiri untuk berpikir. Bima yang selama ini diam-diam berusaha membuktikan dirinya, akhirnya meluapkan semua perasaannya kepada Alia. Alia, aku mencintaimu lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Tapi, aku tidak akan berdiam diri. Aku akan berusaha lebih keras, lebih baik, dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Aku tidak akan pernah menyerah. Namun, meski kata-kata itu keluar begitu tulus, Alia tetap terhimpit oleh beban yang tak bisa dihindari. Orang tuanya menginginkan yang terbaik untuknya, dan itu berarti menikahi Adrian. Bima merasa hancur. Tetapi ia tidak membiarkan kesedihan itu menghalangi jalannya. Ia memutuskan untuk fokus pada masa depannya. Ia melanjutkan studinya dengan tekun dan kemudian diterima di firma arsitektur terkemuka. Sejak saat itu, ia mulai membangun karirnya dari bawah. Setiap proyek yang ia tangani menjadi langkah kecil menuju tujuannya. Tahun-tahun berlalu, dan Bima semakin dikenal sebagai salah satu arsitek muda berbakat. Ia berhasil menangani berbagai proyek besar, dari perumahan vertikal hingga pusat kebudayaan di beberapa kota besar Indonesia. Meskipun ia datang dari latar belakang yang jauh dari kaya, Bima tidak pernah merasa rendah diri. Ia tahu bahwa kerja keras dan dedikasi adalah kunci utama untuk meraih impian. Namun, meskipun karirnya semakin berkembang, Bima tetap merasa ada kekosongan di dalam hatinya. Ia ingin Alia tahu bahwa ia telah berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempat yang layak di dunia ini. Setiap malam, ia masih memikirkan tentang masa depan mereka bersama. Di sisi lain, Alia merasakan kebingungannya semakin dalam. Ia menolak lamaran Adrian berkali-kali, namun ia tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa keluarganya mendesaknya untuk menerima pria itu. Ia merasa seolah terperangkap di antara dua dunia, dunia yang ia inginkan, dan dunia yang dipaksakan kepadanya. Sebuah seminar besar mengenai arsitektur berkelanjutan diadakan di Jakarta. Bima yang diundang untuk menjadi pembicara utama, bertemu lagi dengan Alia di sana. Mereka berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan para profesional terkemuka, dan pandangan mereka bertemu di antara kerumunan orang. Bima bisa merasakan kilatan perasaan yang lama terkubur dalam hati mereka berdua. Alia tersenyum kecil dan mendekat. Aku bangga padamu, Bima, katanya. Bima hanya tersenyum, walaupun hatinya sedikit terluka.
Aku sudah berusaha keras, Alia. Dan aku akan terus berusaha. Keduanya berbicara tentang karir masing-masing, namun perasaan yang terpendam masih ada. Bima tahu bahwa kini ia memiliki lebih banyak untuk ditawarkan. Dan ia ingin Alia melihat itu. Bima kini memiliki firma arsitektur sendiri. Setiap proyek yang ia kerjakan semakin besar, dan ia mulai dikenal di luar negeri. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang datang dari desa kecil, tetapi seorang pria sukses yang memiliki prestasi yang tak bisa dianggap remeh. Namun, meskipun kesuksesan yang ia raih, ia tidak merasa puas. Ia merasa masih ada satu hal yang hilang dalam hidupnya. Keinginan untuk membuktikan pada Alia bahwa ia bisa memberi yang terbaik untuknya masih menghantui. Suatu hari, Bima memutuskan untuk mengajak Alia ke sebuah proyek perkantoran yang baru saja ia bangun. Di atas gedung tinggi, dengan matahari yang hampir tenggelam, ia berlutut di hadapan Alia. Alia, aku mungkin datang dari keluarga yang sederhana, tapi aku punya mimpi besar. Kamu ada di dalam mimpi itu. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku, menjadi pendampingku untuk membangun dunia ini bersama? Tanyanya dengan penuh harap. Alia terkejut, matanya mulai berkaca-kaca. Bima, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Alia, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Dan aku akan berjuang untukmu, tak peduli apa yang harus aku lakukan, jawab Bima, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Alia menatap Bima dalam-dalam, dan akhirnya, dengan air mata kebahagiaan, ia berkata, "Iya, Bima. Aku mau. Aku akan bersamamu." Pak Rendra, ayah Alia, yang awalnya sangat menentang hubungan mereka, akhirnya melunak setelah melihat dedikasi dan kerja keras Bima. Ketika ia melihat Bima di majalah bisnis arsitektur nasional, Pak Rendra mulai menghargai Bima. Kamu sudah membuktikan bahwa kerja keras dan integritas jauh lebih penting daripada harta, katanya dengan nada lebih lembut. Bu Laila, ibunya, yang juga awalnya ragu, akhirnya memberikan restunya. Kami merestui pilihanmu, Bima. Semoga kalian berdua bahagia. Pernikahan mereka berlangsung di sebuah taman terbuka yang indah. Meskipun sederhana, suasana pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Keluarga, teman-teman, dan semua orang yang mendukung mereka datang untuk merayakan. Bima dan Alia akhirnya memulai hidup mereka bersama, dengan rumah kecil yang dirancang Bima sendiri dan ditata oleh Alia. Di sana, cinta mereka tumbuh dengan indah, saling mendukung dalam setiap langkah. 10 tahun setelah pernikahan mereka, Bima sudah memiliki firma arsitektur besar dengan proyek-proyek internasional. Alia kini menjalankan yayasan desain interior untuk anak-anak. Mereka memiliki 2 anak, Rama dan Naila, yang dibesarkan dengan nilai-nilai sederhana dan penuh kasih sayang. Mereka kembali mengunjungi tempat pertama kali bertemu di halte. Bima menggenggam tangan Alia. Dari semua bangunan yang pernah kubangun, kamu tetap menjadi mahakarya terbaikku. Dan cerita pun tamat. Tapi tunggu dulu, dengarkan nasihat berikut. Hidup memang tak selalu adil, dan cinta seringkali diuji oleh kenyataan pahit. Namun, ketulusan, kerja keras, dan keyakinan akan selalu menjadi fondasi yang tak bisa digoyahkan. Jangan pernah mengukur cinta dari isi dompet, tapi dari keberanian untuk bertahan dan membuktikan, karena langit tak selalu abu-abu. Ia bisa cerah, asal kita mau menunggu dan berjuang.